Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Wulandari, NPM 24315010. Saya dari Teknik Elektro 24A. Kali ini saya mau ngobrolin salah satu buku yang menurut saya keren banget dan penuh inspirasi. Judulnya Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Mungkin kalian udah sering banget ya denger, karena buku ini memang sangat terkenal, bahkan sempat difilmkan juga loh. Nah, Laskar Pelangi ini pertama kali terbit pada tahun 2005 dan langsung booming banget waktu itu. Ceritanya diambil dari pengalaman nyata penulis sendiri waktu kecil di Belitung. Jadi, walaupun bentuknya novel, isinya tuh banyak banget nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Nah, Laskar Pelangi ini pertama kali terbit. Buku ini bercerita tentang 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD Muhammadiyah. Sekolah kecil yang hampir ditutup karena kekurangan murid. Tapi akhirnya sekolah itu tetap dibuka karena 10 anak ini mendaftar. Mereka punya guru bernama Bu Muslimah yang sangat sabar, dan satu lagi Pak Harfan, kepala sekolah yang sederhana tapi bijaksana banget. Nah, 10 anak ini disebut Laskar Pelangi karena Bu Mus melihat mereka penuh semangat dan warna, seperti pelangi. Tokoh utamanya itu namanya Ikal. Dia juga jadi narator cerita ini. Selain Ikal, ada juga Lintang, anak yang sangat jenius dan penuh semangat belajar. Meskipun rumahnya jauh dan harus naik sepeda puluhan kilometer tiap hari cuma buat sekolah. Ada juga Mahar, anak yang kreatif dan suka seni. Dan Harun, teman mereka yang polos tapi sangat baik hati. Yang saya suka banget dari buku ini itu cara Andrea Hirata menggambarkan kehidupan di Belitung waktu itu. Kita bisa ngerasain gimana susahnya anak-anak di sana buat sekolah. Tapi semangat mereka luar biasa. Ada satu bagian yang bikin saya terharu, yaitu waktu Lintang harus berhenti sekolah karena ayahnya meninggal dunia. Padahal dia murid yang paling pintar di kelas. Dari situ, saya sadar banget kalau nggak semua orang punya kesempatan yang sama buat terus sekolah, meskipun punya kemampuan yang luar biasa. Ada juga bagian yang lucu dan bikin senyum. Waktu mereka ikut lomba cerdas cermat, sekolah kecil mereka yang sederhana ternyata bisa mengalahkan sekolah-sekolah besar dan favorit. Rasanya tuh kayak, wah, perjuangan mereka terbayar banget. Kalau ngomongin kelebihan bukunya, menurut saya Laskar Pelangi ini penuh banget sama nilai kehidupan. Buku ini ngajarin kita buat gak menyerah sama keadaan. Seberat apapun hidup kita, kalau kita punya niat dan semangat, pasti ada jalan. Selain itu, gaya bahasanya juga ringan. Jadi, gampang banget buat dipahamin. Dan banyak kalimat yang bikin kita mikir. Kadang juga lucu. Jadi, gak bosan bacanya. Tapi ya nggak ada buku yang sempurna. Kalau menurut saya, ada beberapa bagian yang agak panjang dan detail banget, sampai bikin pembaca harus sabar bacanya. Terus, kadang alur ceritanya suka maju mundur, dari masa kecil ke masa dewasa, terus balik lagi. Jadi, harus agak fokus biar nggak bingung. Tapi meskipun begitu, semuanya terbayar sama isi cerita yang sangat dalam. Secara keseluruhan, menurut saya Laskar Pelangi bukan cuma cerita tentang anak-anak yang sekolah di kampung, tapi juga tentang harapan dan mimpi besar dari tempat kecil. Pesan yang paling saya tangkap itu, kemiskinan gak boleh jadi alasan buat berhenti bermimpi. Andrea Hirata berhasil banget nunjukin kalau pendidikan itu bisa jadi jalan buat mengubah masa depan. Jadi, kalau kamu lagi nyari buku yang bisa bikin kamu semangat lagi belajar, atau lagi butuh motivasi buat ngejar mimpi, saya saranin banget buat baca Laskar Pelangi. Bukunya mudah ditemukan di toko buku atau perpustakaan. Dan bahasanya ringan banget. Oke, mungkin
Segitu dulu ulasan dari saya tentang Laskar Pelangi. Semoga cerita ini bisa ngingetin kita bahwa sekecil apapun langkah kita, kalau kita terus berjuang, pasti bakal sampai ke tujuan. Sekian dari saya Ratna Wulandari, NPM 2431510 dari kelas Teknik Elektro 24A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.